Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. Kematian memang tidak pernah bisa diduga. Dia bisa datang ketika tua atau muda, ketika sehat atau sakit, maupun ketika kaya ataupun miskin. Penyebab kematian juga beragam, caranya pun berbeda-beda. Ada orang yang meninggal dengan cara yang tragis, tenang atau husnul khotimah, heroik. Bahkan ada juga orang yang meninggal dengan cara yang konyol. Dan di episode cerita kali ini kita akan kembali membahas Raja dan Ratu, tetapi topiknya sedikit berbeda, yaitu kita akan membahas Raja atau Ratu yang mati konyol. Pokoknya alasan kematian mereka ini bakalan bikin kita jadi mengernyitkan dahi, tanda keheranan. Tapi sebelum kalian lanjut tonton, buat kalian yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel ini adalah tempat aku untuk berbagi banyak hal ke kalian semua, mulai dari beauty and fashion, music, daily vlog, travel vlog, paranormal experience, dan juga ada episode cerita di mana aku akan membahas kisah-kisah sejarah di dunia dan juga kasus kriminal. Semuanya sudah aku rangkum dalam berbagai playlist yang berbeda-beda, jadi kalian bisa langsung cek aja playlist mana yang kalian suka. Anggota kerajaan biasanya akan dilindungi oleh rakyatnya sendiri. Namun sebuah cerita tragis justru menimpa Sunanda Kumariratana, yaitu seorang ratu Thailand yang tewas di hadapan rakyatnya sendiri. Seorang ratu adalah penguasa yang seharusnya dilindungi oleh rakyatnya. Tentu saja seorang ratu memiliki peran yang besar dalam tatanan negara dan kemudian dilindungi oleh bangsanya sendiri. Sunanda Kumariratana merupakan seorang putri dari Raja Mogut atau Rama keempat dan Ratu Sukaritakul atau Rama kelima. Kala itu, mereka adalah penguasa di Siam yang saat ini dikenal dengan Thailand. Dan Ratu Sunanda dikenal karena memperkenalkan reformasi progresif dalam kerajaannya seperti menghapus perbudakan. Pada Mei 1880, Sunanda yang saat itu berusia 19 tahun dan tengah hamil, sedang dalam perjalanan ke kediaman musim panas Bang Pain di luar Bangkok. Dia ditemani oleh anaknya, yaitu Putri Karnaborn Bejraratana, yang bahkan usianya belum genap 2 tahun, dan juga dia ditemani bersama penjaga dan pelayannya. Nah, untuk mencapai tujuan mereka ini harus menyeberangi sungai Chao Phraya, yaitu sungai terbesar di Thailand. Ratu yang tengah hamil dan sang putri dikawal ke perahu terpisah yang diseret oleh perahu yang lebih besar untuk membawa mereka melintasi sungai tersebut. Berarti ada 2 perahu gitu ya. So, ratu dan putrinya ini ada di perahu khusus dan baru di depannya ada penjaga dan pelayannya di perahu yang berbeda untuk nyeret perahu sang ratu. Namun naasnya, perahu kerajaan ini terbalik karena ada arus yang sangat besar sehingga Ratu Sunanda dan putrinya pun jatuh ke air. Dan anehnya, tidak ada satupun orang dari rombongan Ratu Sunanda ini yang bergegas untuk menolong sang ratu. Padahal kan mereka seharusnya bertindak ya untuk menyelamatkan ratu dan putrinya yang tenggelam. Alhasil, Ratu Sunanda yang sedang hamil dan juga putrinya tewas tenggelam. Sedangkan para pelayan dan penjaganya hanya bisa berdiri menyaksikan peristiwa tragis itu. Nah, kalian pasti bingung kan? Kenapa para pelayan dan penjaganya ini nggak ngelakuin apa-apa untuk nyelamatin ratu mereka? Nah, jawabannya adalah karena mereka mematuhi sebuah aturan di Thailand yang mengatakan bahwa rakyat biasa tidak boleh menyentuh keluarga kerajaan. Dan orang-orang yang melanggar aturan tersebut akan dihukum mati. Sungguh sangat disayangkan ya teman-teman. Tapi gimana ya? Kalau hukumannya hukuman mati sih takut juga sih. Tapi masa sih dengan niat untuk menyelamatkan hidup sang ratu karena ada dalam bahaya akan dihukum mati juga? Aduh.
Nah, alasan lain mereka tidak mau menolong sang ratu dan putrinya juga karena terbentur dengan sebuah tahayul juga sih. Yaitu tahayulnya apabila ada orang yang menyelamatkan orang yang tenggelam, maka orang itu akan mendapat kesialan karena mereka akan berurusan dengan roh-roh yang hidup di air. Dan by the way, setelah kejadian itu, Raja Chulalongkorn, suaminya Ratu Sunanda, memenjarakan petugas yang tidak memberikan instruksi untuk menyelamatkan nyawa sang ratu dan putrinya. Raja sangat berduka atas kematian istri yang sangat dicintainya itu. Prosesi pemakaman sang ratu pun digelar sangat mewah dan bisa dibilang upacara pemakaman yang memakan biaya yang sangat mahal dalam sejarah kerajaan di Asia tersebut. Well, sungguh kejadian yang sangat tidak terduga sekali ya. Hanya karena terbentur oleh aturan, malah menyampingkan kemanusiaan. Nah, kalau kalian dihadapi dengan situasi seperti pelayan Ratu Sunanda, apa tanggapan kalian? Apakah kalian hanya diam saja menonton, atau kalian akan bergegas untuk menyelamatkan sang ratu? Silahkan komen di bawah ya. Tak hanya Ratu Sunanda yang meninggal dengan alasan yang konyol, Henry ke-1, yaitu Raja Inggris dari tahun 1100 hingga 1135, juga meninggal karena sebab yang aneh, yaitu gara-gara makan belut lamprey. Sang raja mengabaikan peringatan dokter untuk tidak memakan belut lamprey. Dan bukannya mendengarkan nasihat para dokternya, Raja Henry malah mengabaikan perintah dokternya tersebut. Dia pun memakan ikan yang berbentuk unik itu yang dikenal dengan nama sea lamprey. Bentuknya kayak belut, tapi kalau mulutnya terbuka bisa dilihat bahwa ada ratusan gigi kecil-kecil yang tajam di dalam mulutnya. Dan ikan ini bentuknya agak serem ya, bahkan dia dijuluki dengan ikan vampir. Nah, jadi ceritanya pada tahun itu Raja Henry pergi ke Prancis untuk berburu. Nah, pas berburu pasti Raja Henry dan rombongannya ini capek kan, jadi mereka beristirahat sejenak untuk makan siang. Dan Raja Henry ke-1 out of nowhere, mungkin dia kayak penasaran kali ya, gimana ya rasanya ikan lamprey ini, cobain ah. Akhirnya dia makanlah ikan belut lamprey itu sepiring penuh. Dan tak lama kemudian ia langsung jatuh sakit. Semenjak makan ikan lamprey itu, badannya jadi terasa demam, dan 7 hari kemudian dia langsung meninggal dunia. Konon katanya kematian Raja Henry ke-1 ini telah diramalkan sebelumnya, yaitu pada 2 Agustus 1135. Di dalam ramalan tersebut, siang bolong berubah menjadi gelap, dan matahari yang terik langsung berubah menjadi seperti bulan. Di atas langit tiba-tiba bertaburan bintang-bintang. Pokoknya saat itu siang yang bolong itu kemudian langsung berubah menjadi malam hari dengan seketika. Dan orang-orang yang mempercayai ramalan ini menganggap bahwa itu adalah pertanda hal luar biasa akan datang. Dan itulah yang terjadi. Tahun itu raja mereka pun wafat. Dan tidak hanya kematiannya saja yang tragis, jasad Raja Henry ke-1 dilaporkan dalam keadaan yang sangat mengerikan. Jadi jasadnya itu cepat membusuk sehingga isi perut, otak, dan kedua bola matanya dimakamkan terlebih dahulu. Sementara jenazahnya disayat dan dibaluri dengan garam untuk mengusir bau yang sangat menyengat. Jasadnya kemudian dibungkus dengan kulit banteng dan baru setelah itu jasadnya diletakkan dalam gereja tepat di depan makam ayahnya. Nah, kemudian ada cairan merah yang merembes dari jasad yang terbungkus itu. Para pelayan lalu menampung cairan merah itu dengan sejumlah baskom dan orang-orang melihat peristiwa itu dengan tatapan yang horor. Mungkin kalau dia orang Indonesia pasti udah dibikin judul FTV azab kali ya. Tapi ini serem banget sih bisa sampai segitunya hanya gara-gara makan ikan ini. Berarti emang ikan lamprey ini tuh bahaya banget ya teman-teman. Kalian tahu gak sih ikan lamprey? Kalau kalian tahu komen ya di bawah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita yang ini adalah kita harus mendengarkan nasihat orang-orang ya. Apalagi orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Seperti dokternya Raja Henry ke-1 ini yang udah pesen jangan makan ikan lamprey. Tapi Raja Henry ke-1 tetap makan ikan itu. Akhirnya kan fatal buat dirinya sendiri. Di awal abad ke-20, Yunani dipimpin oleh Raja Alexander. Masa pemerintahannya singkat saja,
yaitu cuma 3 tahun. Sang raja yang baru berusia 27 tahun itu mengakhiri kekuasaannya karena alasan yang cukup bikin kita mengernyitkan dahi ya, yaitu digigit monyet yang merupakan peliharaan dari istana. Pada 1920, sang raja sedang berjalan-jalan di istananya dan saat itu dia melihat ada seekor monyet yang menyerang anjingnya. Nah, Raja Alexander berniat untuk memisahkan dua hewan yang sedang berkelahi ini. Namun naasnya, monyet tersebut malah menyerang Raja Alexander dan menggigit sang raja di bagian kakinya. Awalnya luka tersebut tidak dianggap terlalu serius, jadi cuman dibersihkan atau diobati biasa aja kayak luka biasa. Raja Alexander kemudian menyuruh penjaganya untuk membunuh monyet itu dan kemudian meminta orang-orang agar melupakanlah insiden itu. Tapi ternyata karena luka bekas gigitan monyet ini tidak dibersihkan dengan benar, luka tersebut pun mengalami infeksi. Dan sebenarnya Raja Alexander ini masih bisa diselamatkan apabila dokter saat itu berani untuk mengamputasi kaki sang raja. Namun sayangnya tidak ada dokter kerajaan yang berani mengambil tindakan tersebut, sehingga kaki Raja Alexander ini cuma dibersihkan biasa aja dan mungkin dikasih obat herbal biasa gitu. Raja Alexander pun meninggal dunia pada 25 Oktober 1920. Aduh, sayang banget ya teman-teman, padahal masih muda banget. Kematian aneh juga terjadi pada Raja Swedia, yaitu Adolf Fredrik. Pada 12 Februari 1771, dia makan besar atau istilah zaman sekarangnya dia mukbang lah ya. Nah, alasan dia waktu itu mukbang atau makan besar karena sedang ada perayaan tradisional di Swedia, yaitu Fat Tuesday, sebuah perayaan yang dilakukan sebelum periode Prapaskah oleh umat Kristen. Jadi itu tuh mungkin kayak semacam perayaan di mana kalian bisa menikmati makanan berlemak sepuasnya. Saat perayaan tersebut, Raja Adolf menyantap makanan berat seperti lobster, kaviar, kol asam, irisan kubis, dan ikan haring asap. Sang raja makan dengan sangat lahap sambil minum champagne. Tak sampai di situ, hidangan penutup juga disajikan seperti semla, yaitu roti beraroma kapulaga yang diisi dengan pasta almond dan disajikan dalam semangkuk krim panas. Dan Raja Adolf tidak hanya makan 1 atau 2 mangkok, teman-teman, melainkan 14 porsi. Sang raja pun tewas tidak lama setelah dia makan besar akibat masalah pencernaan. Raja Adolf Fredrik pun kemudian mendapat julukan The King Who Ate Himself to Death, atau raja yang mati kekenyangan. Ketika dia meninggal, keluarga, pelayan, dan rakyatnya merasa sangat berduka. Karena walau bagaimanapun, Raja Adolf Fredrik dikenal sebagai raja yang sangat baik hati. Nah, buat teman-teman yang suka makan berlebihan, harap berhati-hati ya. Tapi cerita satu ini mengingatkan aku akan satu hadis ya, yaitu makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Nah, ada baiknya untuk kita selalu mengingat hal itu supaya tidak timbul kerugian pada diri kita sendiri. Kan agak konyol gitu ya kalau ditanya sama orang, si itu meninggal gara-gara apa? Oh, dia meninggal karena kekenyangan atau karena kebanyakan makan. Aduh, jangan sampai ya. Raja Charles II memerintah Navarre, Spanyol pada tahun 1347 hingga 1387. Kematian raja ini cukup mengejutkan dan agak konyol sebenarnya karena alasannya itu adalah kecerobohan. Dikisahkan bahwa Raja Charles II ini sedang sakit dan sakitnya itu udah lama banget, udah diobat-obat tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya para dokter ini memutuskan untuk mengobati sang raja dengan teknik terakhir. Dan tekniknya adalah membungkus badan sang raja dengan kain katun yang telah dicelupkan ke minuman beralkohol. Jadi mungkin ini semacam terapi gitu kali ya. Jadi Raja Charles II ini dibungkus dengan kain katun yang udah dicelupkan dengan minuman alkohol, kemudian didiamkan dengan beberapa saat. Namun masalahnya, jadi waktu itu mereka nggak ada gunting, teman-teman. Nah, keluarlah ide untuk memotong kain katun tersebut dengan menggunakan api lilin. Dan bukannya terpotong,
kain yang membungkus sang raja justru terbakar dan membuat sang raja mati kebakaran. Raja Charles II meninggal pada 1 Januari 1387 dan kematiannya yang sangat tragis menjadi terkenal di seluruh Eropa. Kematian Raja Charles II yang mengerikan ini dianggap oleh banyak orang sebagai kutukan dari Tuhan karena perbuatannya semasa hidupnya. Namun ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa pembakaran Raja Charles II ini disengajai oleh bawahannya di istana. Jadi mereka sengaja menuangkan alkohol dan menjatuhkan lilin yang menyala di atasnya akibat dendam dengan perlakuan Raja Charles II. Memang semasa hidup, Raja Charles II banyak musuhnya dan sering melakukan rencana pembunuhan terhadap para lawannya. Dia juga kerap melakukan penyerangan untuk memperlebar wilayah kekuasaannya dan memperbanyak pundi-pundi uang yang dimilikinya. Kekejaman dari raja ini membuat rakyat jadi menderita dan bahkan banyak yang membencinya. Tapi who knows lah ya, anything can happen. But pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita kali ini adalah mungkin perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita ingin dibaikin sama orang, ya kita harus baik sama orang. Kalau kita ingin dihormati sama orang, ya kita juga harus menghormati orang lain. Well, itu dia cerita kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajarannya dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notifications supaya kalau aku upload video baru, kalian tidak ketinggalan. Kalau kalian punya request untuk aku bahas cerita yang lain, silahkan komen aja di bawah atau DM aku di Instagram @rita.nurmaliza atau Rita Nurmaliza Official. Thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye!